Ya, sementara itu pemirsa PT Mark Dynamics Tbk atau emiten dengan kode saham MARK telah mengantongi kontrak penjualan sebesar 44 juta dolar Amerika untuk pengapalan pada 2021. Adapun hingga akhir 2020, Mark Dynamics memproyeksikan kenaikan laba bersih sebesar 110 miliar rupiah dan penjualan 440 miliar rupiah. Dikutip dari berbagai sumber, Presiden Direktur Emiten yang bergerak dalam pembuatan produk porselen cetakan sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk atau Mark, Ridwan Goh kepada media menyampaikan, permintaan sarung tangan global memang terus meningkat di era pandemi COVID-19. Hal ini menjadi pemicu bagi perseroan untuk terus melakukan ekspansi kapasitas cetakan sarung tangan. Dengan telah terpenuhinya target kapasitas maksimum di pabrik perseroan yang berlokasi di Desa Dalu Tanjung Morawa, maka perseroan akan menambah kapasitas produksi perseroan di tahun 2021 menjadi sekitar 1,4 juta unit per bulan. Kapasitas produksi tersebut akan ditingkatkan secara progresif sampai 1,8 juta unit per bulan pada awal tahun 2022. Oleh karena itu, perseroan akan menganggarkan belanja modal atau capex sebesar 150 miliar rupiah di tahun 2021. Adapun tambahan dana belanja modal nantinya untuk membangun pabrik baru dan membeli mesin produksi cetakan sarung tangan. Mark menyampaikan profil pembeli atau pelanggan baru selain pelanggan utama yang di Malaysia pada kontrak mendatang terdiri atas produsen sarung tangan di sejumlah negara seperti di China, Thailand, Vietnam, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Secara keseluruhan permintaan terus mengalir sampai saat ini dengan waktu pengapalan sampai awal 2022 awal. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, lantas bagaimana dengan pergerakan saham dari Mark Dynamics atau Mark, terutama pada hari ini dan juga sepanjang tahun 2020? Kita cermati bersama dalam grafis yang sudah kami persiapkan berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, terkait pergerakan saham Mark Dynamics di hari ini. Di mana pada pembukaan di sesi 1, saham Mark berada di level Rp845. Berjalan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, saham Mark melemah ke posisi Rp830 per saham. Sementara pada penutupan di sesi 1, saham Mars tercatat menguat ke level 850. Sementara pada pembukaan di sesi kedua, saham Mars berada di level 840 dan berdasarkan informasi terakhir, Mark Dynamics Indonesia Tbk pada perdagangan di sesi 1 dan sesi kedua hari ini berakhir di teritori negatif dengan mencatatkan pelemahan 2,37% di level 825. Sementara itu bagaimana dengan pergerakan saham Mark dalam tahun 2020 atau sejak awal tahun, pemirsa dapat Anda cermati di layar televisi Anda, di mana pada Januari harga saham Mark berada di level Rp452, bergerak ke posisi Rp446 pada Februari. Kemudian ke Rp452 pada Maret dan harus mengalami pelemahan pada April dan juga Mei ke posisi Rp356 dan juga Rp342 per saham. Sementara pada bulan Juni, saham Mars perlahan-lahan kembali mencatatkan penguatan ke level Rp540 per saham dan bahkan pada Oktober menembus level Rp800 dan hari ini ditutup di Rp825 per saham. Dan secara year to date, saham Mark menguat 82,52%. Dari pergerakan saham, bagaimana kemudian valuasi saham berdasarkan sejumlah indikator dari Mark Dynamics Indonesia Tbk, pemirsa, di mana indikator yang pertama yakni Price to Earning Ratio atau PE ratio dari Mark sebesar 31,11 kali. Kemudian Price to Sales Ratio atau PSR di level 8,29 kali, Price to Book Value Ratio atau PBV 9,33 kali, dan Price to Cash Flow Ratio atau PCFR 27,6 kali. Ya, pemirsa, ulasan bersama analis pasar modal akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.